Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Jumat, 24 Juli 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia, bab 3, ayat 14 sampai 17. Tuhan bersabda, "Bertobatlah, hai anak-anak yang murtad, sebab akulah Tuanmu. Aku akan mengambil kalian, seorang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kalian ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kalian dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kalian bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah sabda Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati dan tidak lagi diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berkumpul ke sana demi nama Tuhan di Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah menuruti kedegilan hatinya yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah." Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 18 sampai 23. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah arti perumpamaan penabur. Setiap orang yang mendengar sabda tentang kerajaan surga dan tidak mengerti, akan didatangi si jahat, yang akan merampas apa yang ditaburkan dalam hatinya. Itulah benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, lalu sabda itu terhimpit oleh kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30 ganda. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Termasuk tanah yang manakah diri kita? Sudah berbuah berapa kali lipatkah benih firman yang ditanam dalam diri kita?
Apakah pada akhirnya kita mau menjadi tanah yang subur untuk menghasilkan buah yang berlipat? Apa yang sudah pasti adalah bahwa benih firman yang ditaburkan merupakan benih yang unggul dari Sang Penabur sendiri, yakni Tuhan. Dimanapun benih itu jatuh, pasti akan bertumbuh. Tetapi yang paling tepat adalah benih yang jatuh di tanah yang subur. Karena di tempat lain, benih tersebut tumbuh namun tidak akan bertahan lama. Sang Penabur tidak menuntut bahwa benih itu harus di tanah yang subur. Sang Penabur hanya menaburkan saja kepada siapa saja dan di mana saja. Ia memberikan kebebasan pertumbuhan untuk benih-benih tersebut. Yang menerimanya lah yang akan banyak menentukan bagaimana masa depan dari benih itu. Pada akhirnya, tanah yang baik yang akan membuahkan hasil dari benih itu. Allah mengajak kita untuk mengolah diri kita agar menjadi lahan yang baik demi pertumbuhan benih-benih yang sudah kita miliki. Kita semua memiliki potensi yang besar untuk menjadi lahan yang subur. Jika kebaikan yang tumbuh berkembang dalam diri kita patut bersyukur. Marilah kita mengolah diri kita agar menjadi tanah yang baik untuk firman Tuhan. Tuhan senantiasa memberi kesempatan kepada kita untuk selalu ikut ambil bagian dalam menyuburkan sabdanya. Seluruh hidup kitalah yang menjadi tanah dari benih itu. Jangan sia-siakan benih yang baik tumbuh karena diri kita masih berbatu dan bersemak. Jalani hidup kita dengan kesadaran penuh, yakni kesadaran untuk membawa kebaikan dan kebenaran dalam segala tindakan, dalam segala kata, dengan cara kita sendiri yang selaras dengan Tuhan. Amin.